Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa semua, kembali lagi bersama aku, Tari, dan aku, Yesa, di podcast Podcast Semansa yang pastinya selalu setia buat jadi sahabat ngobrol santai teman-teman semua, tapi pastinya tetap bermakna nih. Betul banget. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang pastinya nggak cuman keren loh, tapi sangat menginspirasi banget. Siapa tuh Kak Tari tamu spesial kita? Yang pastinya seseorang ini sangat familiar banget nih di lingkungan sekolah kita. Ya udah deh, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Mari kita panggil saja kepada Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tenggarong yang pastinya sangatlah menginspirasi bagi kita semua. Kepada Kak Alifan Nada Salsabila kami persilahkan. Selamat datang nih Kak Syasha. Halo, iya. Halo Kak Sasha. Selamat datang di podcast Pick at Semansa di episode kali ini. Nah Kak Syasha, mungkin gak usah lama-lama lagi, mungkin boleh aja langsung kepada Kak Syasha, silahkan memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alifan Nada Salsabila, biasanya dipanggil Sasha. Aku adalah Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tenggarong masa bakti 2024-2025. Wih, Salam kenal semuanya. Keren banget Kak ya. Syasha. Kak Sasha, hari ini kabarnya gimana nih? Jadi, alhamdulillah baik banget dan senang banget bisa Alhamdulillah. ngobrol bareng sama kalian di sini. Iya. Oh iya Kak, kebetulan karena ada Kak Syasha di sini, Mm-mm. saya mau nanya nih ya. Kak Syasha itu kan pemimpin dari semua siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Tenggarong ya kan Kak Syasha. Bener banget. Nah, saya pasti yakin nih kalau Kak Syasha ini udah sering ngeliat atau mungkin bahkan Kak Syasha udah sering banget ngadepin sendiri tentang dinamika perlakuan siswa-siswi remaja yang ada di SMA Negeri 1 Tenggarong ini ya kan Kak ya. Bener. Nah, tapi nggak usah jauh-jauh dulu, saya mau nanya nih, menurut Kak Syasha, remaja itu sebenarnya apa sih Kak? Oke deh, kalau buat aku sendiri, remaja itu adalah fase pencarian jati diri. Nah, fase pencarian jati diri kita nih, jadi kita tuh bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri asal ada lingkungan yang mendukung dan juga hati yang pengen belajar terus. Nah, sebenarnya masa-masa remaja itu kan masa-masa paling indah kan ya, Betul tapi banget. penuh tantangan juga. Nah, tapi justru karena tantangan itulah titik keajaibannya tuh di situ ternyata. Wah, jawabannya deep banget ya nih Kak, ngebahas soal tentang tantangan. Sebenarnya permasalahan apa sih yang sering Kak Sasha lihat di lingkungan Semansa? Sebenarnya ya, alhamdulillahnya di Semansa itu termasuk masih kondusif. Cuma emang ada beberapa hal yang perlu diresahkan gitu. Misalnya kayak bullying verbal yang contohnya tuh kayak mengolok-ngolok gitu. Iya. Wah, Nah, itu emang dampaknya tuh nih. sifatnya tuh masih ringan kan. Kayak masih dianggap ringan dan sepele, tapi sebenarnya dampaknya tuh berat banget. Kayak misalnya bisa bikin kita minder atau insecure dan sebagainya. Terus yang paling sering saya jumpain lagi itu isu tentang ini pola makan. Wah. Kalian masih sering nggak sih telat makan dan sebagainya? Iya, jujur Iya, aja. bener kan? Iya. Jujur kadang masih Kayak suka yang sering nggak? Mah, terus apalagi tuh sakit perut, pingsan. Itu tuh sering banget sih saya temuin dan itu emang berasal dari pola makan yang nggak sehat. Oke, gitu. begitu ya Kak ya. Iya Kak, bener banget tuh. Saya tuh sering banget ketemu anak-anak yang sering banget tuh bukan terlalu rajin sih Kak. Kalau rajin bagus, tapi dia ini terlalu berpaku sama tugas-tugasnya. Terkadang dia terlalu overthinking Kak, sehingga jadinya lupa sama makan dan lupa untuk sebenarnya diri kita ini juga butuh dipedulikan gitu loh, enggak Bener. cuman tugas-tugas kita aja kayak gitu Kak. Walaupun tugas juga adalah kewajiban yang harus dilakukan dan juga dikerjakan oleh setiap siswa dan siswi. Betul. Ada nggak sih Kak saran atau program dari Kak Sasha? Kalau untuk saran program nih, PIKR sendiri kan lagi fokus ya tentang bener konseling sebaya. Kalian sendiri nggak sih yang tahu kalau misalnya konseling sebaya kan namanya kita cerita, curhat sama konselor sebaya yang emang udah dilatih. Jadi Iya. kita nggak perlu ngerasa terintimidasi dan kita lebih nyaman. Terus setelah itu
ada juga nih saran program, misalnya kita tuh bikin program kampanye di media sosial gitu tentang bahaya dari bullying verbal misalnya. Atau ada juga pengadaan health, apa ya, dia kayak kita bawa makanan Iya. yang sesuai sama isi piringku misalnya. Oke. Nah itu tuh biasanya emang udah sering kita lakuin kan, Bener kayak di kelas meeting gitu, biasanya Bener. kita bawa makanan yang sesuai sama isi piringku. Bener banget. Gitu. Apalagi kan sekarang karena maraknya isu kekerasan verbal itu, sehingga salah satu tim dari Duta Pelajar Sadar Hukum SMA Negeri 1 Tenggarong akhirnya membawa itu untuk Wah, keren banget. Iya Kak, itu dibawakan oleh Yesa dan juga Rozak. Nanti boleh Oh, kita ngobrol-ngobrol oke. lagi mengenai itu. Oke, karena deh. memang ternyata isu-isu seperti kekerasan verbal dan juga tentang pentingnya isi piringku itu masih sangatlah jarang diperhatikan oleh siswa-siswi kita. Bener banget. Iya Kak, di Indonesia ini, terutama di SMA Negeri 1 Tenggarong itu sendiri. Wah, ternyata keren banget ya, Kak. Program-program yang Kak Sasha bilang tadi. Nggak cuman keren, terus nggak cuman solutif, tapi sangat relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi saya mau nanya sedikit nih Kak. Selain itu, Kak Syasha gimana dengan kesehatan mental? Apakah itu juga harus jadi perhatian bagi kita semua? Banget sih, butuh perhatian banget. Kayak kesehatan mental itu atau mental health itu emang sepenting itu, tapi masih sering diabaikan atau dianggap sepele nih. Kayak kita nggak ada yang tahu dan nggak ada yang sadar. Mungkin dari teman-teman kita itu banyak banget yang lagi berjuang secara diam-diam, entah mereka yang merasa cemas, terus mereka merasa sendiri, atau mereka merasa nggak bisa gitu. Nah, jadi dari saya sendiri nih, saran saya kepada teman-teman semuanya untuk jangan lupa selalu mengafirmasi diri sendiri setiap paginya. Mindful morning. Wow, keren banget tuh mindful morning ya guys. Jadi selalu ingat nih untuk teman-teman warga SMA Negeri 1 Tenggarong semuanya untuk selalu mengafirmasi diri sendiri setiap paginya, karena perlu kalian sadari teman-teman kalau sebenarnya kalimat-kalimat afirmasi itu pada akhirnya akan menjadi mindset positif untuk diri kita tentu saja. Oke, terakhir nih ya Kak Sasha, ada nggak pesan dari kakak-kakak Kak Sasha ini untuk semua remaja di semuanya? Oke deh, kalau pesan dari saya sendiri ya, untuk kalian yang ngerasa sedang sendiri, lelah, ataupun bingung, ingatlah kalau misalnya menjadi remaja ini bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi untuk tetap dan terus bertumbuh. Nah, kalian harus ingat, kalian itu nggak sendiri, dan kalian itu nggak harus kuat sendirian. Kita di sini bersama untuk saling jaga dan juga saling mendengar. Gitu deh. Wih, kalimat yang keren banget nih dari Kak Syasha, dan pastinya itu harus kalian ingat selalu ya teman-teman. Betul banget. Oke, mungkin itu saja ya Kak Sasha. Terima kasih banyak Kak Terima Syasha. kasih ya Kak Sasha ya. Atas waktunya hari ini. Oke, dan buat Sobat Semansa, jangan lupa jaga diri, jaga hati, dan jaga sesama ya. Tentu saja. Oke, selamat dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Goodbye. Bye. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.